Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah membunuh lebih dari 50.000 makhluk ajaib dengan Empyrean Overlord, Yuan menerima pemberitahuan yang tak terduga. Selamat, senjata jiwa Empyrean Overlord milikmu telah menyerap cukup kekuatan hidup dan naik level. Penguasa Empyrean Anda telah membuka kemampuan unik baru. Penguasa Empyrean. Level 1. Peringkat, senjata jiwa. Tingkat pertumbuhan sangat lambat. Persyaratan, tanda tanya. Kemampuan unik. Meningkatkan kekuatan sebuah teknik pedang hingga 100% saat menggunakan pedang ini. 100%? Apakah ini berarti semua teknikku akan berlipat ganda kekuatannya? Ini sangat luar biasa. Seru Yuan dengan suara terkejut. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu lama karena makhluk-makhluk ajaib itu terus mendekatinya. Begitu binatang-binatang roh itu cukup dekat, Yuan mengaktifkan domain surgawi, menciptakan lingkaran emas di sekelilingnya yang membentang sejauh belasan meter, memperlambat dan menekan segala sesuatu di dalam lingkaran tersebut hingga batas tertentu. Teknik tingkat dewa lagi, dan itu bahkan teknik pembatasan. Sang Yang Agung kembali terkejut setelah melihat Yuan menggunakan teknik tingkat dewa kedua. Aku sudah melihat tulang-tulangnya. Dan dia seharusnya tidak lebih dari 18 tahun, namun dia sudah mempelajari 2 teknik tingkat dewa, dan dapat menggunakannya dengan sangat mahir. Kemampuan pemahaman manusia ini sangat luar biasa. Pikir Sang Yang Agung dalam hati, tanpa menyadari bahwa Yuan juga telah mempelajari tatapan raga dari tablet pemahaman. Sementara itu, Yuan menggunakan teknik belati terbang dengan jurang berbintang untuk membunuh makhluk-makhluk ajaib yang tanpa sadar memasuki domain surgawi. Namun, kecepatan gerak mereka malah menurun drastis. Bahkan mereka merasa seolah-olah tiba-tiba membawa batu besar di punggung mereka. Makhluk-makhluk ajaib itu berjatuhan seperti lalat saat jurang berbintang terbang berputar-putar langsung membunuh makhluk-makhluk ajaib tersebut. Dan karena belati terbang hanyalah teknik tingkat mortal, teknik ini hanya membutuhkan sedikit energi spiritual untuk dipertahankan, sehingga Yuan dapat menggunakannya dengan mudah dan terus-menerus. Seperti yang diharapkan dari senjata jiwa, ia dapat mencabik-cabik makhluk ajaib dengan mudah, meskipun hanya menggunakan teknik tingkat mortal. Dan dilihat dari penampilannya, senjata jiwa itu masih dalam tahap awal perkembangannya. Aku hanya bisa membayangkan betapa kuatnya ia akan menjadi setelah tumbuh bersama monster seperti manusia ini. Kata Sang Yang Agung dalam hati. Yuan mengayunkan pedang raksasa di tangannya dengan mudah ke arah makhluk-makhluk ajaib yang tidak dapat dijangkau oleh jurang berbintang tepat waktu. Menebas bahkan makhluk-makhluk ajaib yang ukurannya 2 kali lipat darinya dengan satu ayunan. Serangan pedang darah. Empyrean Overlord memancarkan aura dahsyat yang sebelumnya tidak ada. Kamu telah membunuh 23 makhluk ajaib, tersisa 48.124. Namun, meskipun domain surgawi memperlambat pergerakan monster dan Yuan membunuh monster dengan cepat, jumlah makhluk ajaib itu terlalu banyak, dan Yuan kemudian dikepung oleh mereka. Meskipun begitu, Yuan sebenarnya tidak dalam bahaya, karena makhluk-makhluk ajaib itu masih dibatasi oleh domain surgawi. Jadi, meskipun mereka ingin menyerang Yuan, mereka akan terlalu lambat baginya yang memiliki teknik gerakan tingkat dewa, yang memungkinkannya untuk menghindari serangan makhluk-makhluk ajaib tersebut meskipun diserang oleh banyak monster sekaligus. Ketika Sang Yang Agung melihat ini, matanya kembali melebar, dan ia bergumam dalam hatinya. Teknik gerakan itu. Mengapa dia mengetahui teknik gerakan yang ditujukan untuk Phoenix? Apakah itu ada hubungannya dengan darah Phoenix yang ada di tubuhnya? Manusia ini penuh dengan kejutan dan rahasia. Aku yakin aku yang sebenarnya di surga atas akan senang bertemu dengan seseorang seperti dia. Setelah 2 jam penuh aksi tanpa henti, Yuan berteriak, "Yang mulia, bagaimana cara menghentikan sementara ujian ini? Aku butuh istirahat." Katakan saja jeda persidangan. Jawab Sang Maha Kuasa.
Yuan lalu berteriak, "Hentikan persidangan." Saat Yuan mengucapkan dua kata itu, seolah-olah tanda waktu. Pergerakan monster itu berhenti secara tiba-tiba, tampak seperti membeku dalam waktu. 23 jam, 59 menit, 59 detik. 23 jam, 58 menit, 59 detik. 23 jam, 59 menit, 57 detik. Jangan lupa, kamu hanya punya waktu 24 jam untuk beristirahat, kata Sang Maha Kuasa kepadanya setelah itu. Yuan segera duduk untuk berlatih dan memulihkan energi spiritual yang terkurasnya. Beberapa detik setelah Yuan duduk dan menutup matanya, energi spiritual di area itu terlihat mengalir deras ke arah Yuan dengan kecepatan tinggi, hampir seperti dia adalah lubang hitam yang menyedot semua energi spiritual di sekitarnya. Sang Maha Kuasa terdiam setelah melihat ini, dan bergumam. Tubuh murni yang tidak mengandung kotoran apapun. Apakah dia juga mengkonsumsi embun transparan kesempurnaan? Apa yang dilakukan orang seperti dia di surga bawah? Bahkan di surga atas pun akan sulit menemukan hal-hal yang berhasil dia peroleh. Setelah beristirahat selama beberapa jam hingga setengah energi spiritualnya pulih, Yuan berdiri dan bertanya kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana saya melanjutkan ujian ini? Cukup katakan, lanjutkan sidangan. Yuan mengangguk dan mempersiapkan diri secara mental sebelum mengucapkan kata itu. Sidangan akan dilanjutkan dalam 3 detik. 2. 1. Saat persidangan dilanjutkan, seolah-olah waktu mulai mengalir kembali. Makhluk-makhluk ajaib itu mulai bergerak dan terus menyerang Yuan. Setelah kembali melawan monster selama beberapa jam, Yuan menghentikan sementara ujian untuk beristirahat. Dan dia mengulang proses ini sampai tiba waktunya untuk keluar dari permainan untuk makan malam. Hentikan persidangan. Yuan lalu berdiri dan berkata kepada Yang Agung, "Aku akan kembali setelah makan malam." Ketika Yuan keluar dari permainan dan menghilang di depan matanya, Sang Yang Agung mengangkat alisnya dengan bingung. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menutup matanya dan dengan sabar menunggu Yuan kembali. Setelah kembali ke dunia nyata dan Yu Rao melakukan rutinitasnya, Yuan menceritakan pengalamannya hari itu kepada Yu Rao saat Yu Rao membersihkan tubuhnya dan memberinya sup. Dia bercerita tentang bermain ketau di pavilion raga, menantang menara KDFTKOL JFISCH melompat melalui gerbang, dan perlu mengalahkan 100.000 monster untuk melewati ujian terakhir. Ketau? Gumam Yu Rao setelah mendengar tentang alat musik ini dari Yuan, dan beberapa saat kemudian ia berkata, "Orang-orang dulu memainkan alat musik itu di zaman dahulu kalau tidak salah ingat, tetapi sekarang jarang dimainkan." Apa? Kenapa orang-orang berhenti memainkannya? Ini alat musik yang luar biasa, yang bisa membangkitkan perasaan batin seseorang hanya dengan satu nada. Tanya Yuan dengan suara terkejut, karena dia tidak mengerti mengapa orang-orang tiba-tiba berhenti memainkan kecapi. Aku juga tidak begitu yakin, tapi aku bisa mencarinya di internet kalau kamu mau, kata Yuro kepadanya. Oke, beri aku waktu sebentar. Yuro mengeluarkan ponsel pintarnya dan melakukan pencarian cepat di internet. Kecapi. Yuro mengeluarkan suara terkejut. Ada apa? Yuan mengangkat alisnya dan bertanya padanya dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Well, tertulis bahwa alasan orang berhenti memainkan kecapi adalah karena suatu kutukan. Itu tidak masuk akal, kata Yuro. Kutukan? Iya, konon katanya mereka yang memainkan kecapi dikutuk dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Yuro. Astaga, apa orang-orang benar-benar percaya omong kosong itu? Aku tidak percaya. Tak sangka mereka akan meninggalkan instrumen sebagus ini hanya karena sebuah inoi. Seandainya aku tahu tentang instrumen ini sebelumnya, aku pasti akan menjadikannya instrumen utamaku. Yuan menghela napas panjang. Well, setidaknya kau bisa memainkan alat musik di dalam game kan? Kata Yuro kepadanya. Aku rasa iya, tapi setelah mempelajari tentang kecapi, aku jadi penasaran instrumen apa lagi yang bisa kumainkan di game ini. Meskipun aku bukan lagi seorang musisi, tapi setelah memainkan kecapi, aku rasa aku telah membangkitkan semacam api dalam diriku. Benarkah?
Sekarang aku punya hal lain yang kunantikan di dalam game, yaitu melihatmu memainkan alat musik lagi. Mungkin kau bahkan bisa menjadi musisi terkenal di dalam game, kata Yuro kepadanya. Musisi terkenal? Aku rasa aku sudah cukup dengan hidup seperti itu, kata Yuan dengan senyum getir di wajahnya. Oh, benar. Yuro menyadari bahwa dia telah membuka luka lama Yuan dan segera meminta maaf. Maafkan aku, kakak. Aku terlalu bersemangat lagi. Jangan khawatir, meskipun aku tidak berencana menjadi terkenal, aku memang ingin memainkan alat musik sesekali. Tapi kau sudah terkenal, saudaraku. Kau adalah pemain Yuan, pemain nomor 1 di dunia saat ini, kata Yuro kepadanya. Aku, pemain nomor 1? Atas dasar apa? Tanya Yuan karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa menjadi pemain nomor 1 di dunia, padahal dia sebenarnya tidak banyak melakukan apa-apa selain menikmati permainan di waktu luangnya. Atas dasar apa katamu? Tentu saja atas dasar kemajuanmu. Sebagian besar pemain di dunia masih mempelajari teknik tingkat mortal, namun kau sudah mempelajari teknik tingkat kuno pertamamu, dan bahkan beberapa teknik tingkat dewa. Tingkat kultivasimu juga jauh lebih unggul dibandingkan pemain lain. Begitu. Tapi saya tidak terlalu peduli apakah saya pemain nomor 1 atau bukan. Aku hanya ingin menikmati permainan ini, kata Yuan. Aku tahu kau tidak akan peduli dengan hal seperti ini, tapi pemain lain peduli, terutama keluarga warisan. Itulah mengapa mereka semua mencarimu. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukan saya? Tanya Yuan. Mereka mungkin akan memintamu untuk bergabung dengan keluarga mereka dan berbagi rahasiamu agar mereka juga bisa maju secepat kamu dalam game. Rahasia? Tidak ada rahasia sama sekali. Aku hanya bermain seperti biasa. Yuan menghela napas. Tidak ada yang akan percaya itu, saudaraku. Aku juga tidak akan percaya jika aku tidak mengenalmu. Sungguh menyebalkan. Aku harap mereka tidak akan pernah menemukanku agar aku bisa terus bermain game dengan tenang, kata Yuan beberapa saat kemudian. Aku juga berharap yang sama, saudaraku. Ngomong-ngomong, Yuro, aku meninggalkanmu di kota Phoenix, kan? Apakah kamu akan baik-baik saja sendirian? Tidak, aku akan baik-baik saja. Aku masih memiliki 100.000 koin emas yang diberikan Xiaohua kepadaku, dan aku juga punya teman dari sekolah yang juga berada di kota Phoenix, dan aku sudah berjanji untuk bermain dengannya akhir pekan ini. Seorang teman ya? Itu bagus. Suatu saat nanti aku akan mengenalkannya kepadamu, saudaraku. Dia gadis yang sangat manis dan anggun. Oke. Beberapa saat kemudian Yuro bertanya kepadanya, kamu akan bermain malam ini kan? Begitupun kamu masih harus menjalani percobaan. Iya, saya hanya punya waktu istirahat 24 jam. Jika saya tidur sekarang, kemungkinan besar saya akan gagal dalam tantangan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendirian. Semoga beruntung, saudaraku. Setelah Yuro pergi, Yuan kembali berlatih kultivasi dan meluangkan beberapa menit untuk mempersiapkan diri sebelum mulai membunuh monster di lantai 100 hingga pagi tiba, dan dia harus menghentikan sementara percobaan itu untuk sarapan pagi. Di sisi lain, menunggu di luar tawar, Long Ijun dan para tetua sekte lainnya merasa bingung, bahkan sedikit gugup. Apa yang sedang terjadi di menara sekarang? Sudah lebih dari sehari sejak dia masuk ke lantai 100, namun dia masih belum selesai. Elder Shan berbicara keras. Siapa yang tahu apa yang dilakukannya di dalam? Tapi aku belum pernah melihat siapapun berdiam di satu lantai selama itu sebelumnya, kata Long Ijun. Dan dia berkata lagi, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, selain menunggu sampai lantai 100 memancarkan cahaya merah atau keemasan, dan mereka terus menunggu hasil dari Yuan. Di dalam menara, Yuan terus membunuh monster selama beberapa jam sebelum menghentikan percobaan dan istirahat hingga setengah energi spiritualnya recovery, sehingga dia bisa melanjutkan pertarungan. Pada hari ketiga, sebuah pemberitahuan muncul di hadapan Yuan setelah dia membunuh binatang ajaibnya ke-90.000. Selamat! Senjata jiwamu, Stari Abyss, telah menyerap cukup energi kehidupan dan naik level. Stari Abyss telah membuka kemampuan unik baru, yaitu penyembunyian sempurna. Abyss berbintang-bintang, level 1, peringkat senjata jiwa, tingkat pertumbuhan sangat lambat, persyaratan, tanda tanya. Kemampuan unik, penyembunyian sempurna. Gunakan energi spiritual untuk membuat senjata menjadi tak terlihat dan menyembunyikan keberadaan dan auranya secara sempurna. Penyembunyian sempurna ya, mari kita coba. Yuan kemudian mengaktifkan penyembunyian sempurna.
Untuk senjata abis berbintang-bintang, dan seperti deskripsi kemampuan unik tersebut, abis berbintang-bintang tiba-tiba menjadi tak terlihat dengan keberadaan dan auranya sepenuhnya tersembunyi. Namun di mata Yuan, abis berbintang-bintang itu tidak sepenuhnya tak terlihat, karena dia masih bisa merasakan energi spiritualnya sendiri di sekitar abis berbintang-bintang itu. Dengan demikian, bagi makhluk ajaib dan bahkan Sang Agung, terasa seperti abis berbintang-bintang tiba-tiba hilang dari dunia ini, hampir seperti berhenti eksis. Aku tak lagi bisa merasakan kehadiran senjata jiwa kedua. Pasti ia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat bahkan untuk sebuah senjata jiwa. Sang Maha Agung menyipitkan matanya ke arah Yuan, tetapi sayangnya ia tidak dapat merasakan jurang bintang meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Dia sekarang bahkan bisa membunuh Master Roh tanpa membuat mereka waspada. Senjata jiwa yang sangat dahsyat. Dari mana dia mendapatkannya? Jika Sang Maha Agung mengetahui bahwa senjata jiwa yang begitu kuat pernah dimiliki oleh sebuah keluarga manusia biasa, dia pasti akan sangat terkejut. Wush, wush, wush. Karena kini makhluk-makhluk ajaib itu bahkan tidak dapat melihat atau mendeteksi jurang berbintang, mereka menjadi benar-benar tak berdaya dan tak mampu melawan serangannya, dan mereka hanya bisa berdiri di sana dan menunggu giliran mereka untuk dibunuh. Kecepatan Yuan membunuh makhluk-makhluk ajaib tiba-tiba berlipat ganda setelah kemampuan unik Starry Abyss terbuka, dan dia membunuh 10.000 makhluk ajaib yang tersisa hanya dalam beberapa jam lagi. Sementara itu, Long Yujin dan para tetua sekte yang menunggu di luar hampir gemetar karena cemas. Sudah 4 hari sejak murid Yuan menginjakkan kaki di lantai 100, namun dia masih di dalam. Aku bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi di dalam. Gumam Long Yujin dengan kerutan gugup di wajahnya, karena ia tidak bisa membayangkan kehilangan seseorang yang bertalenta seperti Yuan hanya dalam beberapa hari setelah dia bergabung dengan sekte. Kuharap ini bukan sesuatu yang serius, mungkin seperti tablet pemahaman di mana dia diberi waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Tetua Xuan menghela nafas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak terjadi apa-apa pada Yuan. Apakah seseorang bisa mati di dalam menara? Tanya Tetua San tiba-tiba. Makhluk-makhluk di dalamnya hanyalah ilusi. Meskipun mereka dapat melukai Anda sedikit akibat benturan, mereka tidak dapat membunuh Anda. Setidaknya saya belum pernah mendengar ada murid yang meninggal di dalam menara sebelumnya. Menara ini tidak akan membiarkan seorang murid mati di dalamnya. Menara ini akan secara otomatis menghentikan ujian jika menganggap murid tersebut berada dalam situasi berbahaya, kata Long Yijin. Tapi mungkin situasinya berbeda di lantai 100, kata Bailing. Setelah semua itu, tak seorang pun dari kita pernah ke lantai 100 sebelumnya, jadi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Tempat itu langsung menjadi sunyi. Namun sesaat kemudian, menara itu tiba-tiba mulai bergetar. Apa yang terjadi? Sebelum ada yang sempat bereaksi, lantai 100 memancarkan cahaya keemasan, dan seekor naga emas semi-transparan tiba-tiba keluar dari menara dan muncul di langit tepat di atas kuil inti naga, mengejutkan semua murid di sana, dan bahkan orang-orang di luar sekte. Naga emas ini terbang beberapa kali mengelilingi kuil inti naga sebelum terbang lebih tinggi ke langit dan menghilang dari pandangan orang-orang. Namun, suara yang menyerupai raungan naga terdengar beberapa saat kemudian dan bergema 3.000 mil jauhnya, membuat merinding setiap orang yang mendengarnya. Astaga, apa-apaan barusan? Teriak Long Yijin dengan keras setelahnya, merasakan tubuhnya memanas dengan cepat dan jantungnya berdegup seperti genderang perang. Sementara itu, para murid di seluruh kuil inti naga dapat melihat sebuah menara emas berdiri megah di pelataran luar, karena menara itu sendiri tiba-tiba juga berubah penampilan. Lihat ke sana, itu adalah menara ikan emas melompati gerbang naga. Langkai tertinggi memancarkan cahaya keemasan. Apakah ini berarti seseorang telah berhasil menyelesaikan semua 100 lantai di menara itu? Tidak mungkin. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Hampir setiap murid di sekte mulai berdatangan ke halaman luar untuk melihat apa yang sedang terjadi dan menyaksikan sendiri murid yang berhasil mencapai prestasi luar biasa ini. Sama seperti tablet pemahaman dan pohon perak, menara ikan emas melompati gerbang naga juga telah menjadi keemasan, seru Tetua Xuan. Dia benar-benar berhasil. Murid Yuan benar-benar menaklukkan semua 100 lantai di menara itu, menjadi orang pertama dalam sejarah yang mencapai prestasi sebesar itu. Long Yujin menatap menara yang 100 lantainya memancarkan cahaya keemasan dengan ekspresi takjub di wajahnya.
Pemimpin sekte, ini akan menjadi masalah. Saya baru saja menerima informasi bahwa banyak tokoh kuat dari sekte elit lainnya sedang mendekati kuil inti naga, kata Bai Ling tiba-tiba kepadanya. Apalagi, para murid dari pelataran dalam juga menuju ke tempat ini. Sial, Long Yijin segera mengambil gulungan giatnya dan mengaktifkannya dengan indera spiritualnya sebelum berbicara dengan suara keras dan berwibawa. Ini ketua sekte yang berbicara. Murid manapun yang mendekati menara ikan emas melompati naga akan langsung dicabut status kemuridannya tanpa memandang status mereka. Ini termasuk tetua sekte juga. Saya ulangi, jauhi menara itu. Long Yijin menyiarkan suaranya ke seluruh sekte kepada setiap murid seperti semacam pengumuman dalam permainan, dan semua murid yang ingin mendekati menara segera menghentikan gerakan mereka dan tidak lagi berani melanjutkan ke depan. Menangani para murid di dalam sekte bukan masalah besar, tetapi untuk mereka di luar sekte, kita harus bersiap menghadapi mereka, kata Tetua Xuan. Sudahlah, aku tahu murid Yuan tidak akan bisa menyembunyikan bakatnya untuk waktu yang lama, tapi kita akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk melindungi identitasnya sampai alam mistik terbuka. Setelah itu terjadi, orang-orang yang mengelola alam mistik pasti akan mampu melindunginya, kata Long Yijin. Lalu ia melanjutkan, Tetua Xuan, tetaplah di sini sampai murid Yuan keluar. Sementara kita yang lainnya, kita akan bersiap-siap untuk menyambut tamu kita. Baik, Tetua Sekte. Di dalam menara, Yuan dibanjiri notifikasi setelah menyelesaikan tantangan dengan mengalahkan 100.000 makhluk ajaib. Selamat, Anda telah melewati lantai 100 dari ikan emas melompati gerbang naga dalam tingkat kesulitan naga, menyelesaikan tantangan. Selamat, Anda telah menyelesaikan misi tersembunyi, ujian naga. Anda memperoleh gelar prajurit naga. Selamat, Anda telah membunuh total 100.000 monster. Anda memperoleh gelar pembunuh monster elit. Karena gelar Anda pembunuh monster elit, semua kerusakan yang Anda berikan kepada monster akan meningkat sebesar 50%. Monster akan merasakan lebih banyak rasa sakit dari serangan Anda seiring meningkatnya kerusakan yang Anda berikan kepada mereka. Pemahaman Anda tentang belarang terbang telah mencapai level baru. Belarang terbang, peringkat manusia. Tingkat penguasaan 3. Deskripsi, kendalikan belarang Anda dengan energi spiritual dan lemparkanlah belarang tersebut ke medan perang, bunuhlah musuh Anda dari jarak jauh. Konsumsi energi spiritual akan bervariasi tergantung berapa banyak belarang yang Anda kendalikan sekaligus dan kecepatannya. Jadi, akhirnya kau berhasil mengalahkan 100.000 makhluk ajaib ya? Aku tahu, itu akan terjadi cepat atau lambat. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan menyelesaikan ujian ini dengan begitu mudah. Selamat. Kau telah menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan ujian naga sepenuhnya. Dan seperti yang dijanjikan, aku akan memberimu kunci ruang harta karun sekarang. Sang Maha Agung membuka matanya lebar-lebar, dan seberkas cahaya keemasan menembus kepala Yuan pada saat berikutnya. Anda telah memperoleh kunci harta karun kuil naga. Beberapa detik kemudian, Sang Maha Agung berkedip, menyebabkan pancaran cahaya itu menghilang. Sekarang kau memiliki kunci ruang harta karun, kata Sang Agung. Sekarang kau hanya perlu memasuki kuil naga dan mencapai ruang harta karun, yang juga akan menjadi tantangan tersendiri. Terima kasih, kata Yuan. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih telah datang ke sini dan menghiburku. Aku penasaran, berapa tahun lagi aku harus menunggu sampai orang berikutnya mencapai lantai 100 lagi? Bukan berarti itu penting bagiku, karena aku hanyalah ilusi, jadi aliran waktu tidak ada untukku. Satu hal lagi, aku yakin kau sudah diberitahu oleh aku yang lain tentang hal ini, tapi aku ingin mengulanginya lagi. Aku ingin kau bertemu dengan aku yang sebenarnya di surga atas. Jika kau mendapatkan warisan di dalam kuil naga dan menemukan aku yang sebenarnya, kau akan diberi kekayaan dan harta karun yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Yuan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan mencoba mencari dirimu yang sebenarnya begitu aku sampai di surga atas." Kemudian Sang Maha Agung berkata, "Baiklah, selamat tinggal, jenius muda. Anda sekarang sedang diteleportasi ke lantai pertama." Beberapa detik kemudian, Yuan menghilang dari lantai 100 dan muncul kembali di lantai pertama, merasa seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Setelah Yuan pergi, Sang Maha Agung memandang langit yang tampak tak berbatas dan bergumam dengan suara hikmat.
Dia pasti akan mengguncang seluruh dunia kultivasi dengan bakatnya di masa depan jika tidak terjadi kecelakaan. Namun, semakin banyak bakat yang dia miliki, semakin sulit jalan kultivasinya. Dan aku sungguh berharap dia akan berhasil bertahan sampai dia bertemu dengan diriku yang sebenarnya. Seharusnya aku tidak melakukan ini, tapi aku benar-benar ingin kau bertemu dengan diriku yang sebenarnya. Jadi aku akan membuat pengecualian dan memberimu hadiah tambahan. Sang Maha Agung tiba-tiba mulai bercahaya dan hancur menjadi cahaya-cahaya kecil, seperti sekumpulan kunang-kunang yang berhamburan, terbang menuju langit dan menghilang di kejauhan. Sementara itu, saat Yuan mendekati pintu keluar yang juga merupakan jalan keluar, dinding-dinding di ruangan itu mulai bercahaya, dan bola-bola cahaya keemasan kecil muncul dari dinding sebelum terbang ke arahnya. Ah, apa yang terjadi? Yuan memperhatikan bola-bola emas itu melayang ke arahnya sebelum masuk ke dalam tubuhnya. Kamu telah menyerap sejumlah besar energi spiritual. Kamu telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai prajurit roh tingkat ke-6. Semua statistik bertambah 3.500. Kamu telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai prajurit roh tingkat ke-7. Semua statistik bertambah 4.000. Kamu telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai prajurit roh tingkat ke-8. Semua statistik bertambah 4.500. Kamu telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai prajurit roh tingkat ke-9. Semua statistik bertambah 5.000. 7.441.520 banding 19.691.520. Prajurit roh tingkat ke-9, Yuan terdiam setelah menyadari bahwa dia tiba-tiba naik 4 tingkat kultivasi tanpa melakukan apa-apa. Sekarang, bahkan jika dia memiliki pil penyembunyi, dia masih akan berada di tingkat kedua ranah prajurit roh, yang cukup menarik perhatian untuk murid pengadilan luar. Aku harus bicara dengan senior X1 atau salah satu penetua sekta tentang hal ini. Yuan menghela napas sambil membuka pintu dan berjalan keluar menara. Hah? Dan untuk kejutannya, seolah-olah tetewan X1 telah mendengar keluhannya, Yuan dapat melihat X1 berdiri di depan menara dan menatapnya dengan tatapan intens. Senior X1? Yuan memanggilnya. Namun sayangnya, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, X1 berlari di depannya dan memegang pakaiannya sambil melarikannya seperti mainan. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Diam saja dan ikut aku, kata X1 kepada Yuan dengan suara mendesak, membuat Yuan terkejut. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan yang tidak dikenal di halaman dalam dan memasuki bangunan tersebut. Ah, apa yang terjadi senior X1? Kenapa kita harus lari seperti dikejar monster? Tanya Yuan kepadanya setelah itu. Kenapa? Kau tanya. Semua ini karena kau. X1 menghela napas panjang setelah mengunci pintu. Aku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Yuan bertanya dengan suara bingung, karena dia tidak mengingat melakukan sesuatu yang terlalu mengacau. Ayah, padahal kami sudah memerintahkanmu untuk tidak mencolok sampai ke alam mistik dibuka. Kau malah pamer bakatmu di menara. X1 menghela napas sebelum duduk di sofa. Duduklah, aku akan menjelaskan situasi ini padamu sekarang. Setelah Yuan duduk, X1 melanjutkan. Karena penampilanmu di menara ikan karp melompati gerbang naga, hal itu telah menarik perhatian banyak orang. Dan para ahli dari sekte elit lainnya saat ini sedang mendekati sekte inti naga saat kita berbicara. Begitu ya, murmur Yuan dengan suara tenang. Jelas masih belum bisa memahami situasi yang sedang terjadi. X1 menghela napas dan menghela napas. Aku tahu, kau mungkin tidak mengerti situasi berbahaya yang sedang kau hadapi saat ini. Jadi aku akan menjelaskannya kembali padamu. Apakah kau ingat apa yang kami katakan tentang tetap bersikap rendah hati sampai ke alam mistik dibuka? Jika kau terlalu berbakat, orang akan iri, dan mereka akan melakukan segala daya untuk menghancurkanmu agar kau tidak menjadi ancaman di masa depan. Namun, di alam mistik, jika kau dapat menarik perhatian orang-orang yang mengelola acara itu, mereka akan dapat melindungimu, dan kau bahkan mungkin dapat naik ke alam berikutnya, yaitu ke surga roh. Tempat kita berada saat ini disebut surga bawah, dan alam berikutnya disebut surga roh, tempat para kultivator di atas Grandmaster roh berada. Ah, itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah keselamatanmu, murid Yuan. Sekte-sekte lain pasti akan menekan kami untuk mengungkapkan identitasmu. Tetapi yakinlah bahwa kami akan memberikan namamu kepada mereka meskipun kami harus bertarung.
Maafkan saya, Senior Yuan. Saya tidak menyangka akan menimbulkan keributan seperti ini dengan berpartisipasi dalam uji coba, karena saya hanya mencoba merasakan kehidupan sekte seperti murid biasa. Yuan menghela nafas kemudian. Tetua Yuan langsung terdiam. Memang bukan salah Yuan karena pergi ke menara itu, karena setiap murid pada akhirnya akan menantangnya setidaknya sekali. Dan tidak ada yang bisa memprediksi bahwa Yuan akan menyelesaikan ke-100 lantai itu. Begitu pula mereka tidak bisa memprediksi bahwa menara itu akan bereaksi sedemikian rupa ketika seseorang menyelesaikan lantai ke-100, karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri atas hal ini, murid Yuan. Kami ingin kau terus menjalani hidup sebagai murid biasa bahkan setelah ini, tetapi kau harus menghindari hal-hal di sekte yang memiliki peringkat, kata Tetua Yuan. Adapun sekte-sekte elit lainnya, mereka hanya akan menekan kita, dan aku ragu akan benar-benar ada pertempuran karena kuil inti naga kita tidak lemah dan yang lain tahu tentang ini. Mereka tidak akan mengambil resiko berperang dengan kita hanya karena seorang murid, terutama jika mereka tidak tahu identitasmu. Jika sekte itu benar-benar dalam masalah karenaku, aku akan melakukan sesuatu untuk mengatasinya sendiri, kata Yuan tiba-tiba. Hah? Apa maksudmu dengan? Mata Tetua Yuan tiba-tiba melebar saat ia baru menyadari aura yang berasal dari Yuan. Prajurit roh tingkat 2. Tapi seharusnya kau sudah minum pil penyembunyian. Apakah ini berarti kau sebenarnya sudah mencapai tingkat puncak sekarang? Ranah prajurit roh tingkat 9. Seru Tetua Yuan dengan suara terkejut, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Yuan akan meningkatkan tingkat kultivasinya hingga 4 tingkat dalam satu hari. Apakah ini hasil dari membersihkan semua 100 lantai di menara ini? Tetua Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Yuan mengangguk dan berkata, "Kurasa begitu." Bisakah Anda menceritakan apa yang Anda alami di menara itu, terutama di lantai 100? Baiklah. Yuan kemudian menceritakan pengalamannya di menara kepada Tetua Yuan. Tingkat naga, hanya 15 menit istirahat untuk setiap 10 lantai, 100.000 binatang ajaib di alam prajurit roh puncak. Tetua Yuan mulai berkeringat di tengah pengalaman Yuan. Astaga, kurasa aku tidak akan mampu mengalahkan 100.000 makhluk sihir prajurit roh tingkat puncak dalam waktu sesingkat itu, bahkan dengan levelku saat ini. Namun pemuda ini, yang saat itu baru berada di alam prajurit roh tingkat 5, mampu mencapai prestasi luar biasa seperti itu hanya dalam 4 hari. Tetua Yuan menatap Yuan dengan kekaguman yang mendalam. Memang, kau telah menjalani perjalanan seperti itu. Tak heran jika pendiri menyebut lantai 100 mengerikan. Tetua Yuan menghela nafas, sama sekali tidak menyadari bahwa pendiri memiliki tantangan lain yang jauh lebih mudah daripada yang harus ditanggung Yuan, karena Yuan tidak menyebutkan bahwa Yang Agung mengubah tantangan untuknya. Sebenarnya aku akan memberitahu ketua sekte tentang ini setelah dia selesai dengan tamu kita. Sementara itu kau bisa tinggal di sini sampai mereka pergi, kata Tetua Yuan kepadanya. Aku tidak ingin mengambil resiko apapun. Baiklah. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kata Yuan kepadanya. Kau tak perlu menyalahkan dirimu karena memang begitulah cara kerja dunia kultivasi. Tetua Yuan berkata kepadanya sebelum meninggalkan gedung itu untuk bergabung dengan Long Yijun dan para tetua sekte lainnya agar dia bisa membantu mereka jika terjadi sesuatu. Setelah Tetua Yuan pergi, suara Feng Yishao terdengar. Jangan khawatir Tuan Muda, jika ada yang berani mencoba menyakiti Anda, saya akan membakar mereka hidup-hidup sampai tidak ada yang tersisa dan bahkan tulang-tulangnya. Kau tak perlu khawatir melindungi kakak Yuan karena Xiao Hoa saja sudah cukup untuk melindunginya, kata Xiao Hoa kemudian. Bukankah akan menjadi masalah jika Raja Roh sepertimu tiba-tiba mulai membunuh kultivator di surga bawah? Kau bahkan bisa memicu kesengsaraan celawah. Kurasa akan lebih aman jika saya, seorang Master Roh yang melindungi Tuan Muda. Sebenarnya saya lebih dari cukup untuk melindunginya dari sebagian besar ancaman di surga bawah. Kau tak perlu khawatir tentang Xiao Hoa. Xiao Hoa memiliki izin untuk berada di alam surga bawah, dan membunuh sejumlah kultivator tidak akan mempengaruhi Xiao Hoa. Jawabnya dengan suara tenang. Mengapa kita bahkan bersaing satu sama lain tentang siapa yang harus melindungi Tuan Muda? Feng Yishao menghela nafas. Sementara itu, di markas besar ketua sekte, Long Yijun sila di kursinya, sementara para tetua sekte lainnya berdiri di sampingnya seperti sekelompok pengawal Buddha, dan di hadapan mereka duduk sekelompok master roh yang masing-masing mengenakan seragam milik sekte berbeda.